Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Nisaul Kamila dari Teknik Komputer Angkatan 2021 dengan NIM 2112012114019. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan konfigurasi WLAN untuk memenuhi tugas mata kuliah SRWE. Jadi di sini sudah disediakan topologinya dan di sebelah kiri sudah disediakan addressing tabel dan juga WLAN information-nya serta di bawahnya ada instruksi-instruksinya. Jadi di sini ada dua part, di mana part 1 itu ada 4 step dan part 2 ada 6 step. Baik, mungkin saya akan langsung saja ke part 1, yaitu configure a home wireless router. Step 1, change DHCP settings. Open the home wireless router GUI and change the router IP and DHCP settings according to the information in the addressing tabel. Jadi kita ke home wireless router, ke GUI, lalu bagian ini diganti ke DHCP. Nah, kemudian IP address-nya di sini disesuaikan, ini 192.168.6.1 ganti 6. Kemudian permit a maximum of 20 addresses. Sini maksimumnya kita ganti 20. Kemudian configure the DHCP server to start with IP address .3. Jadi sini diganti 3. Selanjutnya, configure the internet interface of the router to receive its IP address over DHCP. Verify the address. Nah, di sini addressnya kita copy atau tulis lagi dari DHCP server ini. 10 100 252. Oh ya, dan ini subnet masknya diganti 255 255 255 224. Nah, kemudian save settings. Lanjut ke step 2, yaitu configure the wireless LAN. The network will use the 2.4 GHz wireless LAN interface. Configure the interface with the SSID shown in the wireless LAN information table. Use channel 6. Lalu be sure that all wireless hosts in the home will be able to see the SSID. Kita ke bagian wireless. Nah, di sini bisa dilihat di sini bagian 2, pada bagian 2,4 GHz-nya. Ini diganti home SSID, enable, lalu use channel 6 auto, lalu save settings. Kemudian step 3, configure security. Configure wireless LAN security. Use WBA to personal and the passphrase shown in the wireless LAN information table.
Dan ke bagian wireless security, bagian sini 2,4 GHz nya diganti ke WPA2 personal. Kemudian di sini ada passphrase atau passwordnya diisi dengan ini, Cisco 123. Supaya tidak salah, saya kopas saja. Dan save settings. Kemudian secure the router by changing the default password to the value shown in the wireless LAN information table. Jadi kita akan set password yang sama. Kita ke administration. Ini kita ganti dengan Cisco 123 tadi. Re-enter to confirm. Lalu save settings. Selanjutnya step 4, connect clients to the network. Open the PC wireless app on the desktop of the laptop and configure the client to connect the network. Sudah. Lalu kita pindah jadi kita ke laptop, desktop, PC wireless, connect. Nah, di sini bisa dilihat, di sini sudah ada home SSID. Klik lalu connect. Nah, di sini diminta untuk memasukkan password, kita masukkan Cisco 123. Lalu connect. Nah, bisa dilihat di sini laptopnya sudah terhubung ke home wireless router. Kemudian untuk tablet PC dan smartphone, open the config tab on the tablet PC and smartphone and configure the wireless interface to connect to the wireless network. Kita configure smartphone terlebih dahulu. Kemudian config wireless. Nah, di sini diisi dengan home SSID. Lalu di bagian authentication-nya kita pilih WPA2 PSK, lalu isi passwordnya. Cisco 123. Close. Tablet PC dan sama config wireless home SSID. WPA2 PSK Cisco 123. Close. Tunggu beberapa saat. Nah, lalu di sini sudah bisa terlihat bahwa smartphone dan tablet PC-nya sudah terkoneksi ke home wireless router. Selanjutnya, verify connectivity. The host should be able to ping each other and the web server. They should also be able to reach the web server URL. Jadi untuk mengecek, kita ke laptop, file configuration. Nah, jadi di sini sudah bisa dilihat
ini sudah menerima alamat dari home wireless router. Begitu pula dengan smartphone dan juga tablet PC. Kemudian kita akan ping di laptop. Kita akan coba ping web servernya. Kita salin alamatnya. Tunggu beberapa saat untuk menerima replies. Nah, ini berhasil. Lalu coba ping dari smartphone dan juga tablet PC. Ini berhasil juga. Lalu tablet PC. Dan berhasil. Nah, kemudian kita akan coba akses web servernya. Kita ke web browser. Kita copy alamatnya. Nah, ini sudah bisa mengakses halaman web servernya. Lalu coba ke web server lewat web browser dari smartphone. Ini juga bisa. Lalu tablet PC. Ini juga bisa. Nah, jadi untuk part 1 sudah berhasil sampai di situ. Akan saya lanjutkan ke part 2, yaitu configure a WLC controller network. Step 1, configure VLAN interface. From the enterprise admin, navigate to the WLC1 management interface via a web browser. To log into WLC1, use admin as the username and password. Jadi kita akan mengakses WLC1 ini menggunakan PC Enterprise Admin. Desktop, web browser, kita masukkan alamat dari WLC1. Oh ya, kita edit dulu menjadi HTTPS. Nah, kemudian login. Username-nya admin. Dan passwordnya Cisco 123. Login.
Nah, sudah berhasil login, lalu configure an interface for the first VLAN. Lalu kita ke bagian controller. Interfaces. Nah, di sini bisa dilihat di sini sudah ada default interface-nya. Lalu kita akan membuat yang baru, diklik new. Nah, untuk interface name-nya untuk WLAN yang pertama, saya copy saja namanya dari sini. Kemudian ID-nya 2. Apply. Nah, setelah itu bisa kita lanjutkan untuk mengisi port number-nya. Di sini port number-nya disesuaikan saja, yaitu 1. Lalu ke interface IP address-nya, IP address, netmask. Lalu gateway, untuk gateway ini diambil dari RTR1 G0002. Ini kita copy, lalu kita masukkan ke gateway. Nah, dan untuk primary DHCP server ini disamakan dengan gateway. Nah, sesuai dengan instruksinya. Apply. Nah, kemudian untuk WLAN keduanya itu sama caranya seperti yang tadi, ini di back terlebih dahulu. Lalu buat yang baru lagi, ini namanya ID-nya 5, apply. Nah, lalu di sini port number-nya dan lain-lain disesuaikan juga. Port number-nya 1. Kemudian IP address-nya, netmask. Untuk gateway-nya diambil dari RTR1 interface G0005. G0005 ini dikopikan ke sini, dan sama seperti yang tadi, primary DHCP servernya sama dengan gateway. Lalu apply lagi. Oke. Kemudian ke step 2, yaitu configure a DHCP scope for the wireless management network. Ini di back terlebih dahulu. Lalu, nah, sini diklik di bagian manajemen. Nah, lalu ke internal DHCP server, lalu DHCP scope. Nah, di sini membuat yang baru, new. Namanya disesuaikan dengan instruksi, yaitu manajemen.
Sudah, lalu apply. Nah, jika sudah terbuat seperti ini, lalu kita klik manajemen ini yang baru saja dibuat tadi. Nah, di sini tinggal menyesuaikan saja dengan instruksi. Di sini untuk full start address-nya sudah ada, tinggal copy saja di sini. Lalu full end address sama juga dari sini. Kemudian network, netmask, dan default routers. Sudah, kemudian bisa diklik apply. Nah, sudah, lalu bisa dilanjutkan ke step 3, yaitu configure the WLC with external server addresses. Yang pertama, configure the radius server information sesuai informasi di bawah ini. Ini ke bagian security. Nah, lalu create new. Nah, di sini server indeksnya 1, lalu server IP address-nya, lalu shared secret-nya radius PW. Lalu confirm shared secret-nya. Sudah, apply. Selanjutnya, configure the WLC to send logs information to an SNMP server. Klik bagian manajemen. Nah, lalu SNMP trap receivers. Nah, lalu kita create new community name WLAN, lalu IP-nya ini, apply. Selanjutnya untuk step 4 yaitu membuat WLAN. Yang pertama untuk WLAN pertama ini cara membuatnya kita ke bagian WLAN. Nah, ini ada bagian create new, go. Nah, ini profile name-nya disesuaikan saja. Dan SSID-nya juga disesuaikan. ID-nya 2, lalu apply. Nah, setelah itu interface-nya ini diganti dengan WLAN 2. Ini statusnya enable, apply. Nah, lalu ke bagian security. Sini diganti WPA plus WPA2 police.
ini dicentang. Nah, ini lalu dicentang yang PSK. Nah, ini diberi password Cisco 123 seperti yang sesuai dengan instruksinya. Lalu apply. Oke. Selanjutnya, under the Advanced tab, go to the Flex Connect section, enable Flex Connect local switching and Flex Connect local auth. Bagian Advanced. Nah, di sini ini keduanya dicentang, yaitu Flex Connect local switching dan juga local auth. Sudah. Apply. Oke. Lalu jika sudah, kita back dan bisa lanjut untuk membuat VLAN yang kedua. Sama seperti tadi, create new, profile name-nya wireless VLAN 5, SSID 5, ID-nya 5. Lalu apply. Nah, sudah. Lalu ini interface-nya diubah ke WLAN 5. Dan dicentang enable. Lalu apply. Kemudian klik bagian security. Nah, di sini diganti seperti tadi, WPA plus WPA2. WPA polisi. Nah, di sini ganti yang dicentang itu yang 802.1. Lalu klik AAA servers. Nah, di sini diganti IP. Udah, apply. Oke. Lalu sama seperti tadi, Flex Connect, kita ke bagian advance, enable keduanya, lalu apply. Saya akan lanjutkan ke step 5, yaitu configure the host to connect to the WLAN. Wireless host 1 harus terkoneksi dengan wireless WLAN 2. Kita ke wireless host 1, desktop, isi wireless, connect. Nah, di sini bisa dilihat ada dua SSID, yaitu SSID 2 dan SSID 5. Kita pilih yang SSID 2. Lalu connect. Nah, di sini masukkan password Cisco 123. Lalu connect. Nah, di sini sudah bisa terlihat, di sini wireless host satunya sudah terkoneksi ke LAP1. Lalu
Lalu wireless host 2 harus terkoneksi dengan wireless VLAN 5 menggunakan kredensial di WLAN information tabel. Oke, lalu jadi kita ke ini close dulu, kita ke wireless host 2 desktop PC wireless, kita ke bagian profile, edit, lalu di sini pilih yang SSID 5, lalu advanced setup, next. Nah, di sini pilih yang WPA2 Enterprise. Nah, next. Nah, di sini login username dan passwordnya melihat dari WLAN information ini. Di sini username-nya, lalu passwordnya ini. Lalu next. Save, lalu connect to network. Ya, jadi close, lalu ini ditunggu beberapa saat untuk menunggu agar terlihat. Nah, di sini wireless host 2-nya sudah terkoneksi ke LAP1 juga. Nah, kemudian untuk step yang terakhir yaitu step 6 adalah tes connectivity. Test connectivity between the wireless host and the web server by ping and URL. Ini hanya tinggal kita ngecek saja sudah terkoneksi satu sama lain atau belum. Kita akan ping antara wireless host 1 ini satu sama lain. Kita lihat dulu wireless host 2 ini IP-nya berapa. Oke. Kita ke CMD, kita coba ping wireless host 2. Kita tunggu replies. Nah, ini sudah mendapatkan replies. Lalu kita coba juga ping dari wireless host 2 menggunakan IP-nya wireless host 1. Kita coba ping. Nah, ini juga berhasil untuk mendapatkan replies dari wireless host 1. Kemudian kita akan coba untuk ping ke web server ini. Kita copy dulu alamatnya. Nah, ini juga berhasil untuk mendapatkan replies dari web server. Selanjutnya kita akan coba untuk mencoba mengakses halaman web dari web server.
Kita copy. Ke web browser. Nah, lalu copy URL-nya tadi. Nah, ini lihat ya, kita bisa mengakses halaman webnya web server. Nah, jadi sudah selesai untuk konfigurasi WLAN ini, dan bisa dilihat juga di sini complexionnya sudah 100 dan semuanya sudah tercentang hijau, yang berarti semua konfigurasi yang tadi sudah dilakukan sesuai dengan instruksi yang sudah ditetapkan di sini. Baik, mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.